Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga iman percaya kami kepada Tuhan boleh tetap bertumbuh dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 berjudul Nubuatan 2300 Hari Daniel 8 ayat 14. William Miller mengamati bahwa peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan oleh para nabi digenapi dengan tepat. 400 tahun masa pembuangan keturunan Abraham, 40 tahun pengembaraan Israel di padang gurun. 70 tahun masa pembuangan Israel dan 70 minggu yang diberikan Daniel kepada Israel. Bacalah Kejadian 15 ayat 13, Bilangan 14 ayat 34, Yeremia 25 ayat 11, dan Daniel 9 ayat 24. Bacalah Markus 1 ayat 15, Galatia 4 ayat 4, dan Roma 5 ayat 6. Markus 1 ayat 15 berbunyi, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Roma 5 ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini kepada kita tentang jadwal kedatangan Allah yang pertama? Ketika Miller mempelajari nubuatan-nubuatan, membandingkan kitab suci dengan kitab suci, dia menyimpulkan bahwa jika Allah memiliki jadwal ilahi di seluruh kitab suci, Allah pasti memiliki jadwal ilahi dalam hal kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Bacalah Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Peristiwa apakah yang akan terjadi pada akhir dari 2300 hari? William Miller menerima pandangan populer bahwa pembersihan tempat kudus adalah pemurnian bumi dengan api. Dia dengan rajin mempelajari kitab suci untuk memahami peristiwa yang begitu penting. Dia menemukan hubungan antara Daniel 8 dan Daniel 9. Dalam Daniel 8, malaikat memerintahkan untuk membuatlah orang ini memahami penglihatan itu. Daniel 8 ayat 16. Pada akhir pasal ini, satu-satunya bagian dari keseluruhan penglihatan Daniel 8 yang tidak dijelaskan adalah bagian tentang 2300 hari. Bisa dibaca dalam Daniel 8 ayat 27. Kemudian malaikat itu kembali kepada Daniel dan menyatakan, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Daniel 9 ayat 22. Boleh dibaca dan juga Daniel 9 ayat 23, 25 sampai 27. Ia untuk membantunya memahami tentang 2300 hari, kita mengetahui hal ini karena setelah meminta Daniel untuk camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Daniel 9 ayat 23. Kata-kata pertama dari malaikat itu adalah 70 kali 7 masa
telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Daniel 9 ayat 24. Kata yang diterjemahkan ditetapkan secara harafiah berarti dipotong. 70 minggu, 490 tahun akan dipotong. Tetapi dari apa? Penglihatan tentang 2300 hari tidak diragukan lagi. Satu-satunya bagian dari Daniel 8 yang tidak dimengerti oleh Daniel dan yang sekarang dijelaskan oleh malaikat itu. Dan karena titik awal dari 70 minggu adalah hari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Daniel 9 ayat 25. Miller tahu bahwa jika dia memilih tanggal tersebut, dia dapat mengetahui permulaan dari 70 minggu dan nubuatan 2300 hari. Demikianlah firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang kita sudah dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui pelajaran sekolah Sabat. Bapa, kiranya Engkaulah yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk tetap setia kepada Tuhan, menjaga iman percaya kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh pemirsa yang sudah mendengarkan pelajaran sekolah Sabat dimanapun mereka berada. Biarlah berkat-Mu boleh menjadi bagian mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.